dimanapun berada, selamat pagi, siang, sore, bahkan malam, baik yang di tanah air kita Indonesia maupun yang di luar negeri. Kanda dan Linda, ayo bergabung dengan Ika Fakih Uki demi merajut potensi alumni untuk kegiatan FKUKI. Kali ini kita bergabung dengan seseorang yang dari ufuk timur, luar biasa. Ya, beliau adalah Dr. Trajanus Lawrence Jambise, spesialis bedah. Sekarang dia berada di Jayapura, tetapi kelahirannya di Sorong, 15 September 1970. Pendidikannya jelas, sarjana kedokteran dari FKUKI. Profesi dokternya juga dari FKUKI tahun 2001. Dan melanjutkan spesialisasinya di bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2010. Pengalamannya memang luar biasa, tidak lari dari pendidikan. Tahun 98 dia mulai dengan tenaga akademik di bagian ilmu faal, FKUKI. Kemudian masuk lagi ke tenaga edukatif bagian ilmu fisiologi di Akademi Perawat Rumah Sakit Umum UKI. Dilanjutkan lagi dengan tenaga medis bagian SMF, ilmu bedah Rumah Sakit Umum FKUKI. Kayaknya hatinya memang sudah di bedah ya. Lalu kemudian sebagai dosen di FK Universitas Cendrawasih tahun 2003 sampai sekarang. Lalu kemudian sebagai tenaga fungsional SMF bedah Rumah Sakit Umum Daerah Adipura mulai September 2010 sampai sekarang. Sekretaris Persatuan Ahli Bedah Indonesia Cabang Papua mulai tahun 2013 sampai sekarang. Pekerjaan yang berat ini. Kemudian yang lebih berat lagi pekerjaannya adalah sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih mulai tahun 2015 sampai sekarang. Itu pekerjaan yang luar biasa berat. Bagaimana mendidik manusia menjadi sangat bermanfaat di dunia kesehatan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, pertanyaannya mungkin agak ngacak-ngacak kita supaya lebih santai ya. Lahir di Sorong, September puluhan tahun yang lalu. Itu sekolahnya di Sorong atau di luar Sorong, SD, SMP, SMA-nya? Ya, salam sehat buat kita semua, Bang Bona. Yep. Kalau dibilang sekolah ini agak ruwet karena sekolah ini orang tua saya ini mengikuti perpindahan daripada orang tua. Jadi lahir di Sorong, sekolah pertama di Fakfak, itu di Papua Barat sekarang. Yeah. Terus kemudian pindah lagi ke Serui, Kabupaten Serui, SD. Kemudian pindah lagi ke orang tua sekolah di Makassar, sekolah SD di Makassar. Oke. Terus kemudian orang tua tugas di Jayapura, kembali lagi sekolah di Jayapura dari SMP sampai selesai di SMA di Jayapura. Luar biasa ya. Keliling Papua. Cocok itu. Oke. Nah, kemudian kan jatuhlah pilihan itu ke kedokteran. Nah, pertanyaan saya, kenapa pilih UKI ya? Iya, mungkin sebelum ke UKI, kalau ditanya cita-citanya kenapa jadi dokter, berarti bukan ya? Karena orang tuanya keliling-keliling di Papua, saya lihat di kampung saya waktu itu sempat singgah ada puskesmas, tidak ada dokter. Waktu saya sakit malaria, pergi ke puskesmas, yang ada itu Pak Mantri. Oke. Terus saya lihat di sana, Pak Mantri bisa suntik saya, dan saya sembuh. Saya tanya, ada dokter tidak? Tidak ada dokter. Itu sekitar tahun 86 atau 84 itu tidak ada. Sehingga dari situ saya berjanji, satu saat saya akan sekolah dokter, dan saya tugas di kampung saya. Itu sekitar tahun 86 lah atau 80 itu yang membuat saya untuk kuliah di kedokteran. Tapi setelah di SMA berubah lagi pikiran karena saya lihat ternyata akabri itu bagus.
Kelihatannya Akabri bagus, tapi saya bertentangan dengan orang tua juga karena situasi pada saat itu, situasi politik bahwa jadi militer itu kurang bagus, tidak melayani masyarakat waktu itu. Jadi kamu cocok jadi dokter, sehingga saya melamar ke Akabri tidak ada surat izin daripada orang tua. Nah, itu kira-kira begitu Bang Bona. Oke. Nah, pertanyaannya pilihannya ke mana? Ke UKI kenapa? Oke, UKI juga ini tergantung dari orang tua saya. Kebetulan orang tua saya tugas belajar di Jakarta. Nah, di Jakarta, kebetulan pada saat itu untuk kuliah kedokteran itu susah sekali. Untuk masuk negeri itu susah karena harus ada mengikuti rayon, SBMPTN dan SNMPTN pada saat itu sulit. Bapak saya bilang begini, kamu ke Jakarta sajalah, ya. Kalau kamu sudah baik nilaimu di SMA, kalau kamu ke Jakarta itu pasti baik. Kamu udah saya pilih universitas lain, universitas yang paling benar tuh Universitas UKI. Saya bilang apa ya? Bapak saya yang bilang begitu. Itu universitas yang benar, kamu daftar di situ saja, pasti Tuhan menyertai kamu dan diterima begitu. Itu ujian Bang. Itu motivasi dari bapak saya, gitu ya. Oke. Nah itu luar biasa. Kalau kemudian pertanyaannya, kan udah masuk di UKI nih. Ya. Tentu ada dong onak diri ketika mahasiswa sampai tadi sudah mulai di tenaga pendidikan segala macam itu. Apakah itu datang dari hati atau ada sesuatu yang mendasarinya? Silakan bisa diceritakan. Ya, tapi sebenarnya waktu mahasiswa kemudian menjadi tenaga pendidik. Ya, jadi waktu masuk di UKI, karena ini sudah dari awalnya bapak saya bilang ini fakultas yang benar, di sini fakultas yang tepat dan bisa kamu jadi dokter. Ini membuat saya rasa percaya diri masuk ke sana. Begitu masuk sana saya kaget gitu. Saya kaget karena di UKI ternyata di UKI ini berbagai dari semua suku, ya. Semua suku yang ada di Indonesia, dari Batak, Ambon, dari Manado, dari Jawa, dari Sumatera, dari Timor, dari sekarang Timor Leste, Kupang, semua ada di situ. Dan pada saat itu saya kaget juga karena ternyata saya punya abang-abang di situ itu cukup keras, yang lebih keras yang saya pikir kok Papua lebih keras, kok mereka lebih keras ya, lebih disiplin begitu pada saat itu. Dari awal-awalnya saya cukup kaget juga, iya. Dan apalagi saya dari daerah begitu datang ke UKI melihat itu, ini tidak seperti saya bilang, ini kan sekolahnya sekolah Kristen, jadi pasti agamanya cukup tinggi. Ini ternyata tidak. Di luar dugaan saya bahwa didikannya cukup baik, cukup keras, cukup apa semua itu. Nah, tapi saya nikmati saja karena saya pikir itulah peraturan yang ada, itulah hal-hal yang saya harus ikut karena saya berasal dari daerah timur, jadi saya harus beradaptasi lah gitu. Begitu Bang Bora. Oke. Ya karena saya bisa kebayang merantau toh, tiba-tiba di sana semuanya ada yang keras, ada yang lembut, jadi macam-macam toh. Dan saya kira itu menjadi pengalaman nanti di masa depan kita bisa beradaptasi kemanapun. Oke, baik. Nah, untuk tenaga pengajar, bagaimana sampai jatuh ke dunia itu? Iya, jadi ternyata setelah saya menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran UKI, pada awal masuk dengan berbagai suku, dan saya mempunyai senior-senior yang dari berbagai ini, waktu awal masuk, ya memang cukup disiplin dan cukup, menurut saya sih cukup keras. Tetapi setelah itu, ternyata mereka itu mendidik. Mereka membuat kita untuk saling kerjasama, saling menghargai satu dengan lain, saling bantu-membantu, tanpa membedakan apakah dia dari suku mana atau dari mana. Karena dulu sistem kita ada namanya sistem mentor. Nah, inilah yang membuat bahwa begitu indahnya kebersamaan yang ada di dalam di pendidikan di Fakultas Kedokteran. Dan pada saat itu, untuk Fakultas Kedokteran itu, swasta itu kan tidak gampang untuk menyelesaikan diri sebagai seorang dokter. Karena kita melalui tahapan-tahapan yang cukup susah. Dalam arti kurikulum kita yang sistemnya sistem paket,
harus naik itu harus lengkap paketnya, kalau tidak harus mengulang. Kemudian kita harus di akhir dari dulu Dr. Med atau sarjana kedokteran itu harus ujian di ujian dari negara, ya. CHS, yang dulu ada S1, E2, yang dimana waktu itu buat saya cukup susah bahwa bisa nggak ya jadi dokter dalam situasi kondisi begitu. Tetapi situasi itu membuat untuk kita saling bersama-sama, saling membantu, saling bersama-sama untuk dapat menyelesaikan. Dan puji Tuhan, pada tahun 98 itu bisa menyelesaikan escape. Pada waktu itu yang paling susah itu Bang, itu faal Bang. Fisiologi sangat momok. Ya, saya boleh katakan di sini itu macam dokter. Ya, salah satu kenapa saya bisa favorit dan juga yang sebenarnya ini adalah Dr. Jun. Dr. Jun ya, lebih lama, ya. Salam senior. Dr. Jun itu kan selalu kalau kita nggak bisa, masa nggak bisa kalian ya? Kalian kan dari Medan tembak langsung, dari Ambon tembak langsung. Jadi harus berusaha dong. Itu suatu penekanan yang membuat kita untuk belajar. Karena saya sudah lulus waktu itu, faal cuma nilai D, dan bisa wisuda dan esket, saya tidak mau. Saya dalam hati saya harus buktikan kepada Dr. Jun bahwa baik dari Ambon tembak langsung atau dari Papua tembak langsung bisa lulus faal itu dengan baik. Dan puji Tuhan, saya lulus dengan waktu itu tinggal terakhir faal nilai A. Amin. Sehingga saya ambil wisuda di tahun 98. Dan orang yang waktu itu mengkompor-komporin dan juga ya saya bilang setengah membuat kita agak down, ternyata dia memanggil saya sebagai asisten faal juga. Oke, luar biasa, luar biasa. Oh, pantesan ada ceritanya ya. Oke, lalu kemudian sekarang kita agak lompat dari dunia pendidikan. Tetapi ternyata Trajanus itu tetap di dunia pendidikan malah mengelola dunia pendidikan yang saya kira yang tidak mudah. Ya, sebagai seorang dekan. Itu gimana ceritanya sih, Dek? Jadi dekan itu? Iya, Bang. Kalau dibilang pendidikan kedokteran itu, Bang, kita saja yang ikut dalam pendidikan itu setengah mati, ya. Ya. Setengah mati. Untuk menjadi escape dan menjadi dokter waktu itu, untuk Fakultas Kedokteran swasta, itu kita butuh satu energi yang cukup untuk menyelesaikan itu. Sehingga pada saat itu saya tidak punya pikiran bahwa nanti setelah jadi dokter itu akan memimpin dunia pendidikan. Tetapi setelah saya mengikuti ujian yang susah dan juga bisa lulus, kemudian saya diangkat sebagai asisten dosen dan juga di sini saya terinspirasi untuk bagaimana saya sebagai asisten dosen bisa menolong teman-teman saya atau senior-senior saya yang pada saat itu belum selesai dari pendidikan atau belum selesai dalam faal itu bisa lulus. Itu yang memotivasi saya supaya saya membantu mereka. Tetapi di dalam hal mengajar itu, memberikan perhatian kepada teman-teman yang tidak lulus, itu akhirnya di situ lahir bahwa ada jiwa untuk bagaimana untuk mengajar, jiwa untuk bagaimana memanage itu. Dan itu terbawa terus sampai saya di pendidikan bedah, misalkan dokter dan juga bedah, saya terinspirasi dengan dosen-dosen di UKI khususnya karena pada saat itu UKI itu baik di bedah karena posisi yang kita di daerah yang rawan kecelakaan, sehingga saya tertarik di bedah dan saya melakukan itu juga sama juga di bedah itu. Waktu residen juga ada membimbing koas, ada juga sebagai untuk mengatur mereka. Disitulah ya membentuk saya untuk jadi tim pengajar. Sehingga pada satu saat saya kembali ke Papua setelah tamat. Di situ sebenarnya yang mau kasih masuk saya di Uncen itu bukan saya. Saya ingin kerja di Jakarta. Karena saya pikir kalau di Jakarta apa yang kita inginkan, maksudnya sekolah, semua kita dapatkan di situ. Terus dua, keilmuan, keahlian kita, kompetensi kita bisa peningkatan itu bersaing dengan bebas. Tetapi orang tua saya katakan bahwa kalau kamu kuliah di Jakarta, di Papua siapa yang layani? Begitu. Saya suruh kamu sekolah untuk kembali ke Papua.
Kemudian pada saat itu Uncen sedang membuka penerimaan tenaga Dosen. pengajar dan kedokteran, dan fakultas kedokteran itu baru buka pada tahun 2021-2022. Mereka membutuhkan tenaga dokter untuk sebagai dosen, maka dibukalah lahan itu. Saya tes di situ dan saya diterima sebagai tenaga dokter dosen di Universitas Cendrawasih. Walaupun pada saat itu posisi saya masih sebagai asisten bedah di Rumah Sakit UKI Cawang dan posisi Pak Al. Jadi masih merangkap, Bang. Oke, nah sekarang kan pernah nggak pengalaman menarik kasus-kasus di mahasiswa sebagai pimpinan fakultas lah? Ada nggak ketemu kasus-kasus menarik yang akhirnya bisa diselesaikan? Iya, memang Bang, karena kita sudah melalui proses pendidikan dan kebersamaan yang ada di FK Uncen, ini membentuk kita sesuai dengan moto kita itu melayani bukan dilayani. Karena kata melayani dan bukan dilayani ini memotivasi kita untuk dimanapun kita bekerja, kita lakukanlah yang terbaik. Yang terbaik. Mungkin dalam kita lakukan yang terbaik itu bukan kita yang menilai diri kita, tetapi pasien kita, orang lain di luar kita itu yang menilai kita. Sehingga yang menempatkan diri posisi kita sebagai yang terbaik atau sebagai seorang pimpinan dalam satu lembaga, itu bukan usulan dari pribadi, tetapi akibat dari pekerjaan kita, ketaatan kita, bagaimana kita menjiwai apa yang kita kerjakan, dan kita mencapai satu hasil atau output yang baik, dan mereka melihat, dan juga ada namanya itu satu kebersamaan, atau kita bilang satu kebersamaan, satu rasa menghargai, rasa menghormati, dan saling mendukung salah satu dengan yang lain. Itulah hal-hal yang membuat walaupun banyak orang yang mungkin pintar, tetapi ada segi-segi sesuatu yang kebersamaan dan pengorganisasian dan bagaimana bisa bekerja dengan baik dan bisa menyelesaikan persoalan itu yang terbentuk dari pendidikan itu dengan berbagai karakter, maka mereka memilih kita untuk bisa memimpin. Itulah yang membuat saya belajar dari bagaimana FK UKI yang heterogen bisa membuat yang heterogen itu menjadi satu dalam menghasilkan tenaga dokter untuk melayani masyarakat saya yang ada di Papua, khususnya yang masih banyak yang kosong dokter dan perawatnya, gitu ya. Begitu, Pak. Oke, luar biasa. Artinya ketika tadi di awal ke puskesmas nggak ketemu dokter, sekarang kau mencetak dokter supaya di puskesmas sana. Luar biasa. Ya, saya kira itu luar biasa. Ya, memajukan wilayah itu sangat menarik. Nah, jadi yang terakhir nih, bagaimanalah bisa kau sampaikan bahwa Jayapura itu memang harus dikunjungin gitu loh. Nah, ini apa yang kau mau jual dari Papua ini? Alamnya kah? Kalau saya ditanya, karena saya sering ke Papua, saya banyak jual Papua itu dalam konteks alam. Ya, kalau saya selalu katakan kalau kita dari Jakarta mau mendarat di Sentani, carilah di pinggir jendela karena mendaratnya kan pagi ya. Dan selalu bawa kamera yang paling bagus. Kenapa? Kendaraan cahaya matahari pagi itu terhadap gunung-gunung itu luar biasa dan harus diabadikan dalam kamera. Itu kalau saya yang jual. jadi harus dilihat itu. Nah sekarang, Ade gimana? Apa yang harus bisa orang lain menjadi tertarik itu ke Papua lah? Ya, Papua pertama itu bagian dari NKRI, ya, bagian dari NKRI. Dalam arti bahwa siapa saja yang merasa dirinya sebagai bangsa Indonesia bisa berkunjung ke sana. Di Papua, khususnya di Papua di Jayapura dan tempat lain-lain, semua etnis ada di situ. Dan mereka saling menghormati, saling menghargai, dan mereka sangat mencintai Papua.
Jadi himbauan saya, datanglah ke Papua. Di Papua semua itu kita bisa katakan bahwa semua keindahan alam dan keindahan tempat, kekayaan dan itu semua menjadi satu di sana. Khususnya kalau Jayapura, di Jayapura Anda bisa lihat pemandangan laut, bisa lihat pemandangan danau, bisa lihat pemandangan sungai, bisa lihat gunung, bisa lihat dataran, dan bisa juga lihat daerah perbatasan dengan negara tetangga. Itu sangat pemandangan yang sangat baik dan juga satu destinasi yang cukup baik. Itu dari segi alamnya. Apa-apa lengkap. Fasilitas hotel lengkap, setelah PON ini itu cukup lengkap sekali. Keamanan sangat terjamin. Walaupun ada berita-berita yang di televisi bahwa ini itu hanya di daerah-daerah yang jauh dari kota Jayapura. Tetapi pada umumnya Papua itu aman. Untuk pekerjaan dokter sebenarnya di Papua itu terbentang dan terbuka luas. Dan saya lihat bahwa dokter-dokter tamatan UKI itu sangat bekerja dengan baik di Papua ini, dan mereka banyak meninggalkan kenangan-kenangan yang bagus dan banyak juga memberikan inspirasi buat para dokter dan juga para anak-anak sekolah bahwa ingin menjadi dokter seperti dokter yang pernah bertugas di puskesmas yang ada di Jayapura. Jadi sekali lagi bagi ikatan alumni, baik adik-adik maupun senior-senior yang sudah mungkin merasa bosan di Jakarta dan tidak puas, atau mungkin sudah mulai sesak-sesak napas, datanglah ke Papua. Oksigennya masih 100% lebih murni. Daripada macet, datanglah ke Papua. Sambil melayani, pasti dapat kesehatannya dapat, pelayanannya dapat, duitnya pasti dapatlah. Ya. Baik, terima kasih Dr. Trajanus. Kanda dan Dinda, kita sudah banyak mendengar pengalaman menarik tadi. Namun memang kita harus mengakhiri acara kali ini. Salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa, bro and sister, subscribe, like, share, dan berikan komentar. Dan jangan lupa memfollow seluruh media yang sudah Ika Faket buat. Terima kasih, Dr. Trajanus. Sampai episode selanjutnya. Salam sehat semuanya. Sehat.